合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。 Oke, Remnasan WOM 2 di sini. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari anime yang cukup banyak dari kalian yang nunggu, yaitu Shinobi no Hitoki episode kedua. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu ke kalian buat yang belum tahu, kita ambil contoh komentar dari Hans. Gak seru, gak ada lanjutannya, kayak orang gak jelas. Buat nakamaku sekalian nih ya, sebelum berkomentar negatif tanpa dasar seperti ini, alangkah lebih baiknya mengetahui aturan penayangan anime di Jepang, dimana kebanyakan dari anime hanya diberi slot satu episode per minggunya. Ada lanjutannya, tapi setiap minggu, bukan setiap hari. Tidak ada salahnya kita searching di Google untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Jadi ya langsung saja kencangkan selimut kalian, comot cembelan cahaya tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan Mama Itoki yang ingin putranya itu untuk menjadi seorang ninja, di mana sang ibu juga memberitahukan klan Koga yang mulai bertindak terang-terangan. Belum selesai bicara, masih dengan tipe MC yang gua benci, Itoki nampak tidak percaya dengan keberadaan ninja. Mendengarnya membuat sang ibu terkejut dan tak bisa berkata sepatah kata pun. Contoh mate kudasai, gua pause dulu, gini loh. Gua kasih tau kenapa gua benci sosok Itoki ini. Gua mewajarkan apabila Itoki akan menjadi ninja tanpa adanya tanda sama sekali. Namun, di episode pertama kemarin, berawal dari gelar Jonas yang hampir lepas diserang oleh bucinannya, ngelihat ninja secara langsung, bahkan adegan battle dan kesadisan para ninja juga telah ia lihat. Tapi Itoki masih tidak percaya setelah melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Oke, lanjut. Pak Koso kemudian memberitahukan mengenai ninja Koga yang bersembunyi dan tengah mengincar Itoki. Meski telah memohon, Itoki nampak tidak menggambarkan sosok MC sama sekali. Dirinya justru berniat melaporkan semuanya pada polisi. Pak Koso pun memberitahu, bahkan polisi juga bisa diperalat oleh ninja. Di tengah ingatan pahitnya itu, Pak Koso memberitahu bahwa yang bisa dipercaya hanya dirinya sendiri dan klannya. Dahlah, bantah aja terus. Dengerin dulu ngapa mak lu ngomong. Tak lama berselang, Tokisada nampak menyeret keluar Itoki. Scene berlanjut memperlihatkan Itoki yang masih tidak percaya dengan adanya ninja. Tokisada nampak tengah ngudut santuy dan meminta Itoki untuk memutuskan antara menjadi ninja atau mati. Mendengar yang membuat Itoki nampak tak bisa menentukannya secepat itu, di mana Itoki merasa dirinya yang paling menderita. Dirinya merasa itu semua tidaklah masuk akal. Dirinya terus mengeluh mengenai sehari sebelumnya, di mana semuanya masihlah normal. Dirinya juga masih ingin melakukan banyak hal. Ia dah yang paling menderita, yang paling ngatain ninja. Tokisada yang melihat si bocil yang sok paling tersakiti ini memintanya untuk memilih pilihan ketiga. Itoki yang terkejut dan kemudian rupanya Itoki akan dibawa oleh Tokisada sampai semuanya kembali tenang. Dan ternyata Mama Itoki lah yang meminta Tokisada untuk membawa Itoki pergi jika Itoki mau. Mendengar yang membuat Itoki nampak terkejut dan bahkan pembicaraan tersebut hanya di antara Tokisada dan Mama Itoki. Karena bertele-tele, singkat waktu, Itoki dibuat sangat terkejut bukan main karena diberitahu bahwa ayahnya dulu adalah pemimpin klan Iga. Dimana ketika Papa Itoki meninggal, Itoki masih terlalu kecil untuk menjadi seorang penerus, sehingga membuat Mama Itoki menjadi pemimpin dan melindungi klan Iga. Mama Itoki sendirilah yang menawarkan diri untuk mengemban tugas tersebut. Dan rupanya, Mama Itoki bukanlah seorang ninja. Dirinya hanya orang biasa yang menjadi pemimpin ninja secara tiba-tiba. Dimana takdir Itoki sama dengan sang ibu, dan Tokisada pun meminta Itoki untuk memilih. Tokisada juga memberitahukan bahwa Mama Itoki telah menahan tekanan yang amat sangat luar biasa. Dimana Mama Itoki harus menghadapi dunia fana dan fiksi seorang diri, dan sendirian menghadapi tanggung jawab dan kewajiban yang ada. Singkat waktu, setelah mendengar semua itu membuat si MC kita ini meneteskan air matanya dan berniat akan meninggalkan sang ibu. Scene berpindah ke sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat Tsubaki Satomi dan beberapa ninja lainnya. Karena Itoki sudah dilindungi di kediaman Iga, karena takut dengan klan Koganya sendiri, Satomi nampak akan menggunakan segala cara untuk membalas dendamnya pada klan Iga. Singkat cerita, Itoki yang baru terbangun pun disambut oleh sapaan Reha. Setibanya di ruang tamu, Reha hendak menunjukkan sesuatu dari tabletnya itu, sembari memberitahu bahwa Itoki akan dianggap absen sementara di sekolahnya. Ketika ditanya oleh Itoki, Reha kemudian memutar video bertuliskan sekolah ninjutsu Kokuten. Dan Itoki yang melihat video barusan mengira video itu palsu dan terlihat cukup keren baginya. Namun Reha berkata, sekolah itu asli dan Itoki kemudian diminta bersekolah di sekolah tersebut.
karena penjagaannya yang sangatlah aman, ditambah sekolah tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Anin. Itoki diminta untuk ikut ujian masuk sekolah tersebut lusa nanti. Reiha kemudian berniat meminta Tokisada untuk menjemput Itoki. Singkat cerita, Itoki nampak menanyakan mengenai Anin. Rupanya, Anin adalah Badan Keamanan Nasional yang menangani kasus ninjutsu, di mana 70 tahun yang lalu terjadi perang besar dunia shinobi, di mana tragedi tersebut telah menimpa seluruh klan. Dan sejak saat itu, sebuah badan dibuat untuk mencegah konflik antar klan. Terlihatlah Itoki dan sang ibu yang akhirnya kembali bisa makan bersama. Itoki nampak masih tidak percaya bahwa dirinya akan bersekolah di sekolah ninja. Sang ibu membenarkannya, namun karena sudah seperti itu sang ibu meminta putranya itu untuk tetap menjalaninya. Sang ibu nampak menyemangati dan menenangkan putranya itu. Itoki kemudian menanyakan tentang sang ayah yang juga seorang ninja. Mendengarnya membuat sang ibu menjadi terdiam dan Itoki yang mempertanyakan sang ayah yang meninggal karena suatu kecelakaan dan curiga itu semua karena sang ayah adalah seorang ninja. Namun sang ibu tak bisa merespon pertanyaan sang anak dan Itoki yang mempertanyakan dirinya yang akan benar-benar menjadi seorang ninja. Namun sang ibu justru menenangkan putranya itu dan memintanya menghabiskan makanannya. Terlihat Tokisada dan Kosetsu yang tengah menunggu di luar rumah. Tokisada memberitahu mereka tengah menunggu pemberitahuan lokasi ujian. Itoki nampak tidak percaya diri dengan kemampuannya dalam dunia ninja. Karena Tokisada yang tidak paham maksud dari Itoki, rupanya Itoki mengira para ninja akan selalu menggunakan ninjutsu, seperti Kato no Jutsu dan Suito no Jutsu. Mendengarnya membuat Kosetsu dan Tokisada menjadi tambah tidak paham. Itoki yang salah mengartikan ninja di dunia mereka dan Naruto. Tak lama berselang, Tokisada nampak ingin ngudut lagi dan... Katon no Jutsu. Setelahnya, Kosetsu nampak menumpahkan kopi milik Tokisada sembari menyebutkan jutsu airnya. Di tengah penjelasan Kosetsu dengan Itoki, Tokisada nampak terkejut ketika ditelepon seseorang. Dan singkat cerita, ketika lokasi ujian sudah ditentukan, mereka pun tiba di depan swalayan. Dan ketika masuk, karena mereka tak punya panduan, Kosetsu meminta Itoki untuk menanyakan pada staf lokasi counter ninja. Setelahnya, Itoki nampak menanyakan ke salah satu staf swalayan. Dan pandangan staf tersebut nampak berubah dan mengarahkan Itoki dan Kosetsu untuk pergi ke ruangan paling ujung dari suatu lorong. Setelah masuk ke dalam ruangan yang dimaksud, terlihatlah beberapa siswa yang turut hadir dengan tujuan yang sama dengan Itoki dan Kosetsu. Singkat waktu, setelah petugas ujian memberikan arahan kepada para peserta yang ada, rupanya ujian mereka adalah melakukan simulasi ninjutsu petak umpet. Sembari terus memberikan arahan, simulasinya dimulai dari Kosetsu bersama dengan salah satu peserta laki-laki. Salah satu dari mereka akan keluar dan bersembunyi terlebih dahulu di sekitaran area swalayan. Dan 1 menit kemudian, peserta lainnya akan keluar dan ujian pun dimulai. Jika orang yang bersembunyi tidak dapat ditemukan, maka orang itu akan lulus. Namun jika yang mencari menemukannya dan menyentuh tubuhnya, maka pencari yang akan lulus. Terlihatlah meski si peserta tadi sudah menyamar dengan cukup epik, namun Kosetsu berhasil menemukannya dengan mudah dan memintanya untuk tidak mencuri. Terlihat Itoki yang akan melawan gadis poni yang bernama Yasukawa Maiko. Setelah petugas meminta Yasukawa untuk keluar dan bersembunyi, namun secara tidak terduga, betapa terperanjaknya Itoki karena rupanya peserta Yasukawa Maiko adalah sosok Satomi. Setelah Satomi keluar, terlihatlah beberapa orang yang menyadari kode Satomi yang nampaknya mereka dari klan Koga. Setelah Itoki keluar untuk mencarinya, di tengah kelinglungannya itu, terlihat seseorang yang nampak membawa pisau mengendap-endap di belakang Itoki. Namun, kemunculan Tokisada sangatlah menyelamatkan Itoki, dan Tokisada berperan layaknya teman yang membantu kawannya yang kelelahan. Di tengah kepanikan dan kebingungannya, Kosetsu datang dan berniat membantu. Namun, tidak boleh diketahui oleh pengawas. Itoki seperti halnya bocil yang mengadu pada emaknya. Kosetsu pun memberitahu bahwa klan Koga telah menyelinap ke toko dan menargetkan Itoki. Di tengah kebawelan dan kepengecutan Itoki, secara tiba-tiba, untungnya, calon waifu gua ini berhasil menangkis serangan yang berasal dari sosok ninja yang berada cukup jauh dari sana. Ninja itu nampak menggunakan teknik menghilang dan meski Itoki bertanya sekalipun, hanya akan membuang waktu Kosetsu saja. Di tengah Kosetsu yang akan mempertaruhkan nyawanya dan meminta Itoki untuk lulus, si MC nggak tahu diri ini dengan pedenya berkata mustahil. Tibalah waifu gua di toilet yang dimana Satomi sudah ada di sana menunggunya. Setelahnya,
Terlihat waifu gue yang unggul dari Satomi. Namun, ketika pandangan teralihkan, Satomi muncul menerjang dan masih dapat dihindari oleh Kosetsu. Sesaat kemudian, muncullah dua kroco lainnya dan Satomi nampak menggunakan teknik menghilangnya dan pergi mencari Itoki. Setelah Satomi muncul dan mencari Itoki, dirinya pun nampak berhasil menemukan Itoki dengan sangat mudahnya. Dan yang terjadi... Kecerdasan Itoki memang bukan isapan jempol semata. Terlihat penyamaran Satomi yang lepas begitu saja. Dan ketika sudah muncul... Untung saja Kosetsu menyelamatkannya tepat waktu. Dan sesaat kemudian, Satomi nampak diringkus oleh para petugas. Di tengah itu semua, entah ada dendam apa, Satomi nampak memendam amarah yang mendalam pada Itoki. Ketika Itoki ingin menyentuhnya, namun petugas ujian berkata ujian telah berakhir sebelum penyiram diaktifkan. Petugas itu pun mempertanyakan tindakan Itoki tadi. Si petugas memberitahu masih ada cara lain untuk menggagalkan kamuflase optik ninja. Karena sebagai ninja, mereka harus menghindari perbuatan mencolok sebisa mungkin. Rupanya, alasan Itoki melakukan hal tadi ialah supaya orang lain tidak terlibat. Dirinya pun mengungkapkan pada petugas bahwa dirinya hanya berpikir untuk mengevakuasi semua orang. Singkat waktu, baru saja kecewa dengan dirinya sendiri di dalam mobil, sembari Tokisada yang ditelepon orang lagi, Kosetsu memberitahu akan ada denda atas kerusakan produk karena air. Sesaat setelah Itoki terkejut, Tokisada nampak sangat terkejut dan ketika ditanya oleh Itoki, rupanya entah bagaimana Itoki dinyatakan lulus. Tokisada pun mengharapkan Itoki untuk menjadi ninja yang hebat. Terlihatlah Itoki yang ingin bersyukur namun masih tak paham mengapa dirinya lulus begitu saja. Scene beralih ke gedung klan Koga di mana petugas aneh bernama Gosogawara ini nampak menemui Pak Kido dan melayangkan sanksi pada Satomi dan 4 orang lainnya. Di penjara, Satomi nampak seperti terkena gangguan mental dan terus meminta maaf. Pak Kido kemudian meminta maaf atas nama klan. Dirinya juga memberitahukan bahwa 5 orang yang dimaksud oleh Pak Kozo tadi sudah menghilang dari klan sejak bulan lalu. Dan klan Koga telah mencoret nama mereka. Setelah menunjukkan itu, Pak Goso nampak mencurigai aksi klan Koga belakangan waktu dan menyatakan jika ada sesuatu lagi, klan Koga yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Sesaat setelah keluar dari gedung, Pak Goso mendapatkan telepon dan nampak terkejut bukan main. Terlihatlah semua petugas Satomi nampak dibuat terkejut dan bergegas memanggil ambulan. Yang ternyata, sosok Satomi telah ditemukan meningsoi seolah terkena azab dari sinetron Indosiar. Dan berakhirlah alutsista anime Shinobi no Itoki episode kedua. Jujur aja, gua nahan emosi sepanjang waktu menonton episode kali ini. Dan kalian bisa tahu dari alur yang gua bawakan dari tadi. Jadi ya kita lompati aja untuk sifat-sifat yang tidak boleh ada dalam MC. Dan gua akan menobatkan Kosetsu sebagai wife. Maksudnya langsung aja gua akan memberikan rating 8,5/10 untuk episode kali ini. Kalau sifatnya begitu terus, bahkan rating anime ini akan gua turunin secara berkala. Karena gue ketika memberikan rating akan selalu jujur kepada setiap anime yang gue tonton. So, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Gakri video. Dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye-bye.